perkenalkan saya Aisyah Balkis Febriana dengan NIM 214818551BI10857. Perkenalkan, nama saya Gertrude Beata Utama Putri dengan NIM 214822782 BI 10865. Baiklah, kali ini kita akan memasuki konsep apa itu integral. Diketahui bahwa integral itu adalah salah satu konsep kalkulus tentunya untuk menghitung luas dan kurva. Nah, apa yang dimaksud dengan menghitung luas dan kurva? Jadi, integral sendiri itu merupakan satu konsep dalam matematika yang berarti penjumlahan yang berkesinambungan dan akumulasi nilai-nilai kecil untuk mendapatkan hasil secara keseluruhan. Nah, akumulasi dari nilai-nilai kecil ini berfungsi dan penting untuk menghitung hal-hal seperti volume dalam suatu persegi atau volume dalam suatu bentuk, luas, jumlah, atau total perubahan dalam suatu rentang. Nah, kalau sederhananya lagi nih, jadi ada satu contoh misalkan, ada sesuatu yang berubah secara terus-menerus seperti populasi manusia, dinamika populasi di bumi ini, dan digunakan untuk menjumlahkan. Nah, karena ada penambahan volume, penambahan populasi seperti itu, maka di sini integral membantu untuk menjumlahkan semuanya dari perubahan kecil menjadi ditumpuk menjadi total secara keseluruhannya seperti itu. Nah, kalau integral sendiri mereka memiliki yang namanya kurva. Nah, kurva ini merupakan salah satu model, salah satu alat untuk integral untuk menghitung luas di bawah suatu kurva yang seringkali menggambarkan total atau akumulasi tertentu yang sudah saya bilang atau sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, diketahui bahwa kalau integral itu memiliki dua jenis rumus dan dua jenis rumus seperti integral tetap dan juga integral tak tentu. Nah, kalau integral tetap ini digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva antar dua titik pada sumbu X. Nah, ada juga integral tak tentu, yakni mewakili sejumlah keluarga fungsi termasuk konstanta integrasi. Nah, jadi kalau untuk kedua ini akan saya jelaskan selanjutnya, dan mekanisme perhitungan pada integral itu sendiri, ini melibatkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penjumlahan yang sangat kecil dulu, sangat kecil kemudian diakumulasi, ditumpuk, dan lain sebagainya, hingga nanti tumbuhlah atau terbentuklah hasil yang lebih besar lagi. Dan hasil itu merupakan akumulasi dari hasil-hasil yang kecil sebelumnya, seperti itu. Nah, tadi sebelumnya sudah saya terangkan mengenai konsep apa itu integral tak tentu dan juga tentu. Nah, untuk yang di sebelah kiri saya, sebelah kiri itu merupakan integral tak tentu, yang dimana ada fungsi yang diintegralkan dan ditambahnya fungsi baru yakni konstanta. Nah, konstanta ini berarti huruf C ini berarti jawaban yang diperoleh nantinya itu belum tentu sama plek-ketiplek atau tebet bahasanya kalau bahasa anak muda sekarang seperti itu. Jadi konstanta C ini merupakan salah satu bentuk konstanta untuk menunjukkan bahwa hasil nanti yang diperoleh itu belum tentu sama seperti itu. Nah, di sebelah kanan saya yang ada fx dx fb kurang fa ini merupakan yang tentu, tipikal integral yang tentu, yang dimana ada huruf A dan huruf B, jadi kalau A ini ada batas bawah, B itu batas atas. Nah, berarti seperti namanya integral tentu, ada ambang-ambang atau ada batas tertentu yang sudah pasti jawabannya ada di antara situ. Nah, hasilnya ini kan merupakan angka, berbeda dengan yang tak tentu, yang merupakan pakai konstanta C, yang berarti jawabannya itu belum tentu serupa, belum tentu sama, dan belum tentu juga sudah fix bahasanya seperti itu. Nah, berbeda dengan integral tentu. Nah, kalau integral tentu ini, mereka ini punya ambang seperti ada limit-limit tertentu
itu misal batasnya adalah 1 untuk yang paling bawah dan 20 untuk yang paling atas. Nah, berarti jawabannya itu ada di sekitar situ, seperti itu. Sudah ada, ini sudah pasti, dan bisa dibilang sudah fix kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep integral yang ternyata bisa diaplikasikan dalam biologi, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk saya sendiri, saya akan menjelaskan untuk hubungan integral dengan mikrobiologi, seperti itu. Nah, sebenarnya banyak banget ya konsepnya kalau mengenai mikrobiologi, biologi, dan lain sebagainya, karena integral ini bisa digunakan untuk menghitung dinamika populasi pada mikroba, bakteri, dan lain sebagainya, menafsirkan pertumbuhan mikroba di alam, dan digunakan untuk menyusun parameter kinetik pertumbuhan fisiologis dan kapasitas metabolisme. Jadi kurang lebih semuanya itu membahas mengenai pertumbuhan populasi. Intinya, biasanya integral itu dalam matematika jika diaplikasikan ke biologi itu selalu mengarah ke arah populasi, seperti itu. Nah, salah satunya adalah integral dalam kurva pertumbuhan mikrobia, seperti itu. Nah, diambil disitasi dalam artikel yang ditulis oleh Yakushek pada tahun 2015 mengenai kurva pertumbuhan mikroba. Jadi, di sini ada yang namanya Integral Structural Functional Method for Characterizing Microbial Population. Nah, berdasarkan judul yang sudah ditulis tadi, integral ini digunakan diaplikasikan untuk menghitung dinamika atau pertumbuhan populasi pada mikrobia. Untuk selanjutnya akan saya ambil salah satu rumus. Rumusnya ini rumus integral. Seperti yang kita tahu ada dx per dt. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri saya, ini merupakan salah satu model integral yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan atau naik turunnya dinamika populasi mikroba dalam media cair, seperti itu. Dapat dilihat bahwa dx per dt ini mewakili laju pertumbuhan kepadatan populasi mikroba dari waktu ke waktu, selain itu menggambarkan dinamika pertumbuhan populasi mikroba, seperti itu. Nah, model ini dirancang untuk mengetahui bagaimana sih mikroba ini tumbuh dalam media cair dengan parameter seperti berikut. Jadi, parameternya ini adalah parameter lingkungan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, bisa dilihat seperti rumus yang ada di sini, itu akan diaplikasikan dan diberi parameter-parameter seperti yang sudah dicantumkan di bawah sini. Nah, seperti yang sudah ditunjukkan ya, ada rumus dan pastinya juga ada keterkaitannya dengan kurva yang dimaksud atau pertumbuhan yang dimaksud. Nah, di biologi sendiri kita memilih konsep yang namanya kurva pertumbuhan mikroba yang meliputi fase lag, fase log, fase stasioner, dan juga fase kematian tentunya. Nah, hal ini bisa dilihat dari sumbu X dan Y-nya bisa digunakan sebagai dx per dt-nya. Nah, dx per dt-nya ini digunakan untuk menghitung per jamnya itu tumbuh berapa sih mikrobanya, seperti itu. Nah, mari kita jelajahi satu-satu. Kalau fase log ini fase lag, mohon maaf. Nah, kalau fase lag sendiri ini merupakan salah satu fase di mana mikroba ini beradaptasi dengan media yang digunakan, beradaptasi dengan nutrisi, beradaptasi dengan nutrisi yang diberikan, seperti itu. Nah, nanti naik kurvanya naik, hingga mencapai fase log. Nah, fase log di sini mikroba yang ada dalam semacam wadah atau media tertentu yang sudah dijelaskan dan sudah diberikan di paper sebelumnya itu, mereka akan mengambil nutrisi tersebut dari medianya yang kemudian membuat mereka bertambah jumlahnya secara populasi. Jadi selnya makin banyak, dan lain sebagainya. Nah, hal ini nantinya masuk ke fase paling tinggi. Log ini merupakan salah satu fase yang paling tinggi karena
di saat itu mikroba sedang senang-senangnya bahasnya, sedang senang-senangnya ngambil nutrisi, sedang senang-senangnya itu berlipat ganda, memperbanyak dirinya, bereproduksi hingga menimbulkan jumlah sel yang cukup banyak dan dan of course populasinya bertambah seperti itu. Nah, nantinya mereka akan merasa nyaman dengan kondisi saat ini, dengan kondisi dalam media masing-masing, dan nanti mereka akan masuk fase stasioner. Nah, nanti fase stasioner sendiri ini belum tentu masuk ke dalam fase kematian karena tentunya mikroba ini lagi senang-senangnya ya, lagi dalam artian sedang merasa cukup dengan media yang mereka miliki, seperti itu. Mereka sudah merasa, aku sudah banyak nih, aku sudah fine-fine aja. Namun yang terjadi di sini adalah banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan penurunan jumlah mereka, seperti medianya kurang ditambah, seperti itu. Kalau misalnya posisinya kita sedang penelitian untuk eh, mengetahui jumlah sel berapa atau penelitian mengenai apakah mereka tumbuh atau enggak, ya tentunya media yang digunakan untuk menemukan mikroba itu tidak akan dilihat dan tidak akan ditambahkan karena posisinya kita tidak sedang mengkultivasi mereka, tapi hanya melihat apakah mereka tumbuh di media tertentu atau tidak. Maka mereka nantinya karena merasa medianya sudah tidak ada bertambah, jumlahnya ditambah, nutrisinya ditambah, tentunya mereka akan mengalami penurunan jumlah populasi dan mereka akan memasuki fase death seperti itu. Nah, keterkaitannya dengan kurva integral tadi adalah seperti yang sudah dijelaskan di bagian awal, kalau integral itu merupakan akumulasi dari total jumlah nilai yang nantinya bukan di round off, tapi lebih ke ini ditumpuk dan diakumulasi dulu aja, nanti hasilnya baru dilihat belakangan. Nah, sama halnya dengan kurva pertumbuhan mikroba ini. Awalnya ini dilihat dulu, apakah mereka bertambah atau enggak. Nah, emang semisal mereka bertambah, maka hanya dibiarkan seperti itu aja. Tapi kita perlu mempersiapkan sebuah catatan untuk mencatat berapa sih jumlah populasi mikroba ada pada saat itu dan pada fase-fase tertentu seperti itu. Nah, jika sudah selesai, maka digunakan integral untuk menghitung seluruh fase yang sudah dilewati mikroba itu untuk ditemukan hasilnya seperti itu. Nah, tergantung di beberapa penelitian. Kadang mereka menggunakan sifat integral yang tak tentu atau sifat integral yang tentu. Jika sifat integral yang tertentu, maka yang digunakan adalah mereka menerapkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ambangnya. Nanti kira-kira sampai mana, misal ambangnya dari mana sampai mana untuk bisa dibilang kalau penelitiannya itu jika mikroba sudah melewati semua fase bisa dianggap valid datanya atau tidak. Namun kalau tidak tentu ya berarti kita hanya melihat apakah media yang digunakan itu cocok untuk mikrobanya atau tidak, apakah mereka bisa bereproduksi di media tertentu atau enggak, seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Beata. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai aplikasi untuk dalam kehidupan sehari-hari dengan jurnal yang saya gunakan, yaitu aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi yang ditulis oleh Nuraini pada tahun 2017 yang merupakan dan berisikan studi mengenai teori dan aplikasi dari persamaan diferensial pada estimasi jumlah populasi. Kemudian, menurut Iswanto, terdapat beberapa macam model pertumbuhan populasi yang kontinu, di antaranya model populasi eksponensial dan model populasi logistik. Pertama, kita akan menyelesaikan dengan penyelesaian model eksponensial pertumbuhan populasi. Pada penelitian ini dibuat model pertumbuhan populasi Provinsi Maluku berdasarkan data jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dengan menggunakan model eksponensial dan logistik.
nilai K dilakukan dengan cara trial dan error, yaitu dengan cara mensubstitusikan perkiraan nilai K ke dalam model yang diperoleh dari data pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, dengan menggunakan model yang diperoleh, diprediksi jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2020. Dari data yang sebelah kiri, data tabel yang kedua, data tabel yang ke atas menyatakan jumlah penduduk Provinsi Maluku dari tahun 2010 sampai 2015 sebagai berikut. Kemudian, dalam hal ini kita menggunakan konsep DN per DT minus KP sama dengan 0 dengan untuk mencari nilai K atau konstanta proporsional, dan anggaplah jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah nilai P0 atau populasi awal, yaitu populasi pada tahun 2010. Dan PT melambangkan jumlah penduduk setelah T tahun dari tahun 2010. Dengan demikian, tabel kedua dapat dihasilkan sebagai berikut, yaitu tabel yang kedua ini, jumlah penduduk Provinsi Maluku. Solusi masalah pertumbuhan populasi tersebut secara eksponensial adalah persamaan yang sebagai berikut, yaitu PT sama dengan P0 E pangkat KT. Untuk mencari K, disubstitusikan T1 sama dengan T sama dengan 1 dan P1 sama dengan 613.388 yang merupakan jumlah penduduk di tahun 2011 yang sebagai berikut di tabel sebelumnya. Kemudian disubstitusikan untuk nilai T sama dengan 5 sehingga diperoleh sebagai berikut, yaitu 531.402 sama dengan P0E pangkat 5K. Dengan menyelesaikan persamaan di atas tersebut, maka diperoleh sebagai berikut, yaitu K sama dengan 0,228735. Dengan demikian kita dapat mengestimasikan jumlah penduduk pada tiap tahun dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebagai P0 ke dalam persamaan PT sama dengan 613.388 kali E pangkat 0,228735 T. Jadi estimasi dari penduduk kota tersebut pada tahun 2020 dengan menggunakan model eksponensial adalah sekitar 6.041.138 jiwa. Nah, model itu mengasumsikan pertumbuhan populasi bersifat kontinu dan laju pertumbuhannya sebanding dengan ukuran populasi itu sendiri. Kemudian kita akan menggunakan model yang kedua, yaitu penyelesaian model logistik pertumbuhan populasi. Nah, model ini tuh lebih mempertimbangkan batas lingkungan atau kapasitas maksimum atau K. Nah, di model ini populasi tumbuh cepat di awal, kemudian melambat saat mendekati kapasitas K. Nah, di model ini kita menggunakan tabel yang sebelumnya juga. Kemudian untuk sebelumnya diperhatikan karena jumlah penduduk Provinsi Maluku sejak tahun 2010 sampai 2015 itu masih berada di bawah 2 juta penduduk, maka diasumsikan nilai kapasitas tampungnya yaitu K sama dengan 2 juta. Sehingga jika nilai P0 dan nilai K disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut, maka dapat dihasilkan sebagai berikut. Selanjutnya, dari persamaan yang di atas ini, akan dicari model logistik yang dapat mewakili laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku. Kita gunakan T sama dengan 1 dan P1 sama dengan 613.388. Jika disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut, maka diperoleh sebagai berikut, dan memperoleh K 0,15123. Nah, nilai K tersebut akan diperoleh nilai K yang diperoleh itu akan disubstitusikan kembali kepada persamaan yang di atas itu dan diperoleh model logistik yang pertama. Kemudian untuk nilai logistik yang kedua, kita gunakan T sama dengan 2 dan P2 sama dengan 897.951 dan dimasukkan untuk persamaan tersebut dan diperoleh nilai K sama dengan 0,38102. Dan model logistik yang kedua sebagai berikut. Kemudian cara yang sama dilakukan untuk T sama dengan 3, 4, dan 5. Kemudian, Kemudian tabel berikut memuat hasil perhitungan jumlah penduduk berdasarkan 5 model logistik di atas. Jika perbandingan jumlah penduduk Provinsi Maluku antara hasil sensus dan hasil model pada tabel ditampilkan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti di gambar yang kanan seperti ini. Kemudian
Oke, dari kedua model penggunaan penyelesaian populasi ini dapat dilihat bahwa pada model eksponensial prediksi populasi pada 2020 mencapai 6 juta jiwa, namun kurang realistis karena pertumbuhan eksponensial tidak mempertimbangkan batas lingkungan. Kemudian pada model logistik dengan asumsi kapasitas tampung atau 2 juta jiwa diprediksi populasi pada 2020 sekitar 1,93 juta jiwa dan hal tersebut lebih mendekati hasil sensus. Kemudian kelebihan dari model logistik ini juga dia ini akurasinya lebih tinggi karena mempertimbangkan keterbatasan lingkungan dan lebih cocok untuk skenario populasi besar dengan sumber daya terbatas. Kemudian dari kesimpulan dari jurnal berikut yaitu persamaan diferensial penting dalam memprediksi perubahan populasi dan fenomena lainnya. Dan model logistik ini lebih akurat daripada eksponensial dalam estimasi populasi nyata. Kemudian model logistik juga direkomendasikan untuk studi populasi atau sistem yang dipengaruhi keterbatasan lingkungan. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kita berdua. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.